Bagaimanakah seorang Miftah Sabri Mati loh. Pertama begini. fenomena tersebut? Baik. Pendekar baru Chicago. Ya. Yang tidak akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Oke, silakan. Kalau menurut Miftah Sabri itu TBC tuh. TBC. Bos. Gua memahami ini gua begini loh. Gua memakai kata sakti karena susah kita untuk menjelaskan ke common people. Gitu lah, bilang aja sakti. Tapi kalau gua boleh menjelaskan, ya gini, dia outlier satu, ya. Secara intelektual mungkin dia memang jenius. Yang kedua memang kita jangan kalau di kita tidak menyebut beliau anak indigo lah ya. Mungkin kalau anak indigo tuh ada agak metafisik penjelasannya. Tapi memang karena dia itu philosopher king, jadi dia itu orang yang memang bisa, misalnya tadi ketika menjelaskan soal yang dibilang Mas Rendra, Mas Willy misalnya, bahwa dia memang gak cocok jadi presiden. Untuk jadi presiden memang harus orang tuh memang harus agak bodoh. Dalam arti gini, memang iya benar bahwa lu ketika orang yang orang yang selesai dengan dirinya, lu bertemu dengan banyak kepentingan, lu kan harus memperbodohkan diri lu gitu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan lu, akhirnya lu harus mengalah, lu memperbodoh diri lu. Bos, sederhana, Gus Dur kan bisa aja Pak. Kalau Gus Dur waktu itu dijatuhkan, dia gunakan senjata Pak, dia presiden Pak, bisa Pak. Tapi karena waktu itu dia gak mau jadi orang bodoh, kok dia jadi orang bodoh dia sikat Pak. Dia pakai senjata tetap jadi presiden, tapi dia keluar. Nah artinya apa? Waktu itu dia gak mau jadi orang bodoh, ya udah. Di situ dia membuktikan dirinya seperti yang disampaikan Mas Rendra, bahwa memang dia beyond daripada orang rata-rata biasa. Yang kedua, ketika misalnya dia bisa baca gitu, Pak Sutarman bakal jadi Kapolri, gue juga bisa baca, kan ada datanya. Orang kalau mengikuti karir ini, kemungkinan jadi Kapolri jadi lebih besar. Pernah jadi Kapolda Sumatera Utara, pernah jadi Kapolda dan kemudian Pak Tarman jadi Kapolda jadi Kapolda. Waktu itu. Waktu itu kan ajudan presiden, bro. Iya. Bisa dilihat mantan-mantan ajudan. Tukang mebel jadi wali kota, ayo. Enggak dong, artinya kalau tukang udah melihat bahwa, jangankan Gus Dur, saya pernah nulis Mbak, tahun 2009, 2010 saya pernah nulis, calon-calon pemimpin Indonesia masa depan, setelah militer, setelah scholars itu diganti oleh militer, setelah militer diganti oleh aktivis, setelah aktivis itu diganti oleh calon-calon kepala daerah, itu kan gaya Amerika. Dan yang terakhir, ketika tukang durian, sederhana Pak, beliau itu presiden, punya badan intelijen negara, presiden itu ini yang ngomong orang Amerika ini. Kalau dia belum presiden, itu lain hal. Jadi kalau dia waktu itu presiden, dia punya badan intelijen negara. Nah tapi kalau dia belum presiden, ada orang tukang duren, perlu duit. Nah itu bisa saya sebut. Mereka itu, itu tadi, mungkin dia anak indigo. Gus Dur itu anak indigo, kalau dia indigo ya itu penjelasan dia seorang anak indigo gitu loh. Saya boleh ngomentari ini ya. Boleh dong. Gini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya bukan background saya bukan santri yang berpuluh-puluh tahun di pesantren. Saya ngajinya saya juga cuma di Langgar di waktu di Surabaya dulu. Artinya gini. Saya bisa dibilang abangan lah gitu ya. Jadi dengan kultur NU tidak begitu mungkin dulunya ya, tidak terlalu. Jadi dengan hal-hal yang seperti ini tadi ya, yang mitos-mitos tadi, dulu saya juga nggak begitu terlalu percaya Mas. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya oleh Tuhan Yang Maha Esa diberikan barokah, bisa berinteraksi dengan Gus Dur ketika beliau menjabat presiden, kemudian setelah beliau lengser sampai wafat, kemudian saya sampai sekarang juga masih dengan keluarganya. Itu lama-lama menurut saya memang ada sesuatu yang sulit kita jelaskan. Contohnya begini. Ini kalau tadi selama menjabat presiden ada bin, ada macam-macam, ini ingin saya patahkan. Menarik. Setelah Gus Dur menjabat presiden, Gus Dur itu kan selama menjabat presiden dan setelah menjabat presiden kan sama saja, sikapnya tuh sama. Beliau tetap keliling, tetap
tetap silaturahim dengan berbagai kalangan, dengan kiai, dengan masyarakat. Dan suatu di perjalanan, bukan suatu ya, beberapa kali di perjalanan saya Jawa Timur, di perjalanan malam gelap gulita, dan beliau kan selalu duduk di depan. Beliau kalau di mobil itu selalu duduk di depan, kecuali waktu beliau menjabat presiden, karena di mobil presiden beliau duduk di belakang. Tapi setelah tidak menjadi presiden, beliau selalu duduk di depan mobil. Itu begini, suatu malam gitu kita nanti tahu kita kira beliau tidur ya. Nanti beliau nanti depan setelah ada pohon ini nanti bentis itu ya, itu ada soto enak gitu. Dan itu benar ada soto enak. Atau nanti setelah ini nanti ada pertigaan kiri ya, kiri terus kanan, ziarah di situ. Entah itu makamnya siapa, beliau ziarah di situ. Dan biasanya makam yang beliau ziarahi setelah itu menjadi ramai sekali, karena makam itu diziarahi Gus Dur. Itu sampai terus terang sampai sekarang ini saya berusaha, saya termasuk orang yang logis ya, tetapi sampai saat ini saya hal seperti itu saya tidak menemukan jawabannya. Bagaimana? Saya setuju tuh Mas Priyo. Tanda-tanda kewalian itu adalah ketika meninggal bisa menghidupkan orang hidup. Iya. Kan makamnya Gus Dur banyak yang jualan kaos, jualan cenderamata, kan banyak yang hidup kan. Kayak kewalian Gus Dur ya. Itu saya tulis dalam buku saya. Saya pernah, karena saya kan kepo ya, kalau anak sekarang bilang kayak kepo, apa iya sih bener sih Gus Dur wali apa, dan katanya wali itu hanya mengaku terhadap sesama wali kan gitu kan. Ketika suatu saat ketika beliau itu sakit, waktu itu di Thailand, beliau perjalanan di Thailand, beliau sakit dirawat di rumah sakit Punggung Merak waktu itu, dan waktu itu beliau tuh minta pulang terus gitu loh. Jadi keluarga itu Bunyai sama keempat putrinya itu ngumpet. Jadi Mas kalau ditanya nanti kita sedang belanja gitu. Jadi karena itu tadi kalau ketemu putrinya atau ketemu Bunyai, beliau minta pulang. Udah pokoknya tungguin Mas itu. Jadi waktu itu saya sama Mas Munif yang ada, kita gantian. Pokoknya kalau ditanya Bapak kita belanja gitu. Ya udah terpaksa lah saya dan Gus Dur tiduran gitu. Udah ngomong ini ngomong itu udah sampai kehabisan akhirnya saya iseng juga, Gus ngapunten waktu itu saya kalau sama Gus Dur ketika beliau presiden saya bahasa Indonesia, tapi setelah tidak saya memakai bahasa Jawa halus, nggak tahu kenapa tapi begitu. Gus ngapunten Gus, ini banyak orang yang mengatakan Gus Dur wali. Nyun sewu Gus nyun duka, mohon maaf bener nggak sih Gus gitu. Gus Dur tiduran gitu. Terus dia berapa saat saya berdek jangan-jangan marah beliau kan. Pertanyaan sensitif gitu. Beliaunya, sama mau tahu bener Mas ya. Ngapun Gus nggih. Iya, mohon maaf iya. Terus dia berapa saat terus, iya Mas saya wali. Gitu. Saya kan madek gitu. Saya mikirnya madek itu benar, jangan-jangan saya wali juga kan? Kan wali hanya ngaku semua wali. Gitu kan. Tapi setelah itu Gus Dur ngomong gini, iya Mas saya wali murid. Beliau ngomong ini Paman Miftah Sabri ini harus di Abdurrahman Wahid Center dulu nih biar paham ini sisi spiritual ini nih. Ri, sorry gue potong Ri, lu harus baca ini nih. Jumlah penonton kita berapa sekarang Ri? Jumlah penonton 581 live. Alhamdulillah. Semakin malam semakin hangat. Doa rezekinya lancar semua. Amin. Ini berkat ada host kondang Wahyu Muryadi, komisaris utama karya. Bukan itu tentu gua menghindar untuk melihat, gua sampai hari ini masih melihat politik itu rasional. Jadi menurut gua Gus Dur itu orang yang sangat rasional. Iya. Mungkin orang yang di dekat dia akhirnya karena informasinya nggak lengkap menganggap beliau menjadi sosok yang irasional. Bahkan misalnya ketika dia mengatakan Amin Rais modal dengkul jadi presiden, itu saking dia rasionalnya. Dia udah tahu petanya, tahu karakternya, bisa membaca. Jadi maksud gua
Tapi memang begini, gue nggak tahu, mungkin Mbak Ina bisa melihat lebih ini ya. Mungkin gue nih mau nanya dari dulu nih. Ini ada kesempatan, karena begini. Entah kenapa, gue pernah bercanda-bercanda, walaupun ini agak subjektif. Banyak tokoh-tokoh besar itu nggak dikasih anak laki-laki. Semua anaknya perempuan aja, ya kan? Obama. Maksud gue ya banyak lah, Clinton, Bush, kemudian nah Gus Dur sama. Gue nggak bisa membayangkan misalnya ketika seorang Gus Dur punya anak laki-laki. Pusing Mbak Ina ini nanti menghadapi adik laki-lakinya atau abang. Berat. Iya kan? Dan menurut gua sekarang Gus Dur punya anak wanita, dan anak wanita itu berarti kan Gus Dur ini cinta pertamanya. Tapi di sisi yang lain dia juga nggak ada urusan sama bapaknya. Bagi ini bapaknya aja. Nah, gua nggak yakin juga seorang Mbak Inaya akan terjebak dalam mitos-mitos irasionalitas Gus Dur. Bagi dia bapaknya biasa aja. Dia tahu bapaknya lagi cerdas, bapaknya lagi enggak, bapaknya lagi human. Dan kalau dia mendengar cerita-cerita itu kan cerita dari orang menurut gue. Jadi gue memahami Gus Dur sebagai tokoh sejarah, gue tidak kenal pribadi. Tapi gue memahami kalau dia sebagai aktor politik, dia orang adalah yang sangat rasional menurut gue. Dan mungkin pertanyaan tadi bisa dijawab gitu. Kenapa misalnya, ini gak tahu, ini internal. Tapi saya melihat dari jauh ya. Misalnya orang-orang yang lu sebut tadi, orang-orang yang mungkin kalau dia ngelawan Gus Dur, kenapa dia jadi besar? Mungkin saja dia tidak terjebak dalam irasionalitas itu. Dia meniru rasionalitas Gus Dur. Dia tiru benar gitu. Benar. Gimana cara rasionalnya ini bisa PKB dengan saya? Dia nggak terjebak dalam irasionalitas itu gitu. Misalnya orang kayak lu sebut tadi Habib Rizik, ya dia tahu mungkin masyarakat Indonesia ini masih masih banyak yang educated, CDA, mungkin situasi ekonominya lemah, sehingga gampang kalau disiram-siram dengan ideologi, dengan agama dan sebagainya. Tapi Gus Dur karena paham itu, dia datang ke umatnya. Tapi memang Gus Dur ini luar biasa. Di kandang kambing dia mengembek, di kandang harimau dia mengaum. Begitu bertemu umat biasa ya dia pakai bahasa biasa. Dan kadang-kadang, ya menurut gue itu. Jadi kalau Gus Dur sebagai tokoh politik, gue pikir dia rasional. Gak ada irasionalitas di Gus Dur. Tapi kalau dia sudah menjadi tokoh agama dan waliullah tadi, nah gue sebagai umat beragama meyakini bahwa memang ada orang yang diutus di dunia menjadi wali. Nah mungkin kira-kira begitu. Didit, boleh saya nambah lagi ya? Boleh Mas Wai. Ini karena Miftah Sabri luar biasa. Ini kayaknya dapat barokah dari Gus Dur juga. Ya, ya rupanya nggak fasih bicara benur lofter saja, tapi ngomongnya nggak fasih. Dan kayaknya sudah bisa meramalkan sehingga harus pergi jauh-jauh ke Amerika gitu kan. Itu lucu tuh. Luar biasa. Itu berarti ini Mas, itu bentuk tadi agak ada waliullah, ada ilham. Loh, nggak usah lah. Ini kita tidak. Mas Wahyu. Ya, antara kita ini sebenarnya kita punya percikan-percikan walaupun sebutir pasir yang namanya kadang-kadang apa yang kita katakan itu benar. Gak usah jauh-jauh lah. Saya tadi siang saya itu berpesan pada seseorang. Kebetulan ini seorang perempuan, saya nggak usah sebut namanya ya. Asik. Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan mobilmu? Apakah kau sudah tanyakan mobilmu? Ya Pak, nggak lama ini tadi sebelum kesini saya terlambat di antara jam 9 tuh dia rupanya mobilnya dipecah. Kacanya sama seseorang dimalingin, laptopnya disikat. Coba, mau klaim apa saya coba? Iya betul. Aku ngomong gitu aja. Sudah hati-hati kau sudah berkomunikasi belum dengan mobilmu? Itu loh. Iya. Nah, itu misalnya. Tapi kalau soal ini kan baru saya, butir-butir pasir lah. Apalagi makomnya Gus Dur. Apalagi yang makom itu gitu loh. Ya semua pasti punya religious experience ya, pengalaman keagamaan yang mungkin sangat subjektif dan tidak bisa diutarakan. Ini sekedar contoh saja gitu loh. Nah, kalau sampai ke wilayah yang makomnya antara orang yang sama levelnya mungkin lain lagi itu. Layak riful wali ilal wali kan begitu. Ya ada yang mengerti wali kecuali wali itu sendiri. Makanya Gus Dur juga memplesetkan. Ya kan kadang-kadang ya sudahlah, saya katakan Gus Dur itu wali. Ya kan begitu. Gus Mus berkali-kali ngomong begitu. Saya katakan sakti Gus Dur itu wali. Loh Gus, setelah itu sarapan saya samperin. Gus Mus itu ingat gak ada gium layak riful wali ilal wali. Bahwa wali yang mulia. Enggak wali, kalau mengatakan Gus Dur wali ya biar aku dikira wali juga katanya. Itu. Oke. Berarti gini dong Om Wai. Ya. Gue berarti udah bener ketika karena gue bukan wali.
Jadi gue nggak berani bilang Gus Dur wali. Gue bilang Gus Dur tuh seorang tokoh politik yang rasional aja. Namun karena orang yang mulai berinteraksi pribadi, punya pengalaman, nah itu yang bisa melihat kewaliullah beliau gitu. Ya, Nah ya. makanya Mbak Inaya kan putrinya. Coba cerita. Ayo Pak. Iya kan? Balikin nih ditanya mana ya? Iya. Mbak Ana ini tipikalnya kalau ditanya lempar balik bos. Dari tadi lempar balik. Sampai gue pernah ceritain nih sama Budi misalnya, sama Didit, sama Ari. Kita nggak bisa bayangin gitu ya. Kenapa seorang Donald Trump itu angkat anaknya Ivanka jadi special advisor? Gue bisa mengerti mungkin sebagai ayah yang punya relasi sama anak perempuan. Karena kalau nggak ada Ivanka itu, mungkin Trump itu udah suka-suka dia aja. Tapi kalau ada anak perempuan, Daddy nggak bisa begitu, Dad, nggak bisa begitu, Dad. Jadi, nah ini pengalaman Bu Inaya nih penting ini. Bagaimana dia sebagai anak kepada cinta pertamanya melihat langkah-langkah rasional dan memberikan masukan-masukan rasional kepada bapaknya sebagai tokoh politik. Nah ini gue pengen tahu. Ya. Ayo. Iya. Jadi gini sih kalau menurut gini, benar-benar bahwa gue sebagai anaknya gitu pasti mengalami hal-hal di mana kalian tuh nggak ngerti, dia tuh ya cuman bapak-bapak biasa gitu. Ya mungkin kalau hari ini, mungkin kalau dia bisa pakai WA, dia udah broadcast joke bapak-bapak kemana-mana gitu kerjaannya, gitu kan? Iya kayak gitu. Tapi biar bagaimanapun kan, contohnya gini ya, contohnya betapa biasanya Gus Dur, bahwa Gus Dur itu nggak selalu tahu segala macam gitu. Semua hal itu Gus Dur tahu. Kan orang selalu bilang Gus Dur tuh tahu semuanya, enggak juga. Nih contohnya, suatu hari dulu waktu pihak istana itu, waktu pihak media itu datang ke Gus Dur nih, waktu awal-awal datang ke Gus Dur terus bilang gini, Gus, waktu itu ada Mbak Ainun Homsun yang sekarang di Kumparan gitu ya, dan beberapa orang lainnya datang terus bilang, Gus, ini kita sudah bikinin Gus Dur website, jadi semua tulisannya Gus Dur ada di situ dari tahun 70-an sampai yang hari ini semuanya ada. Gus Dur kaget. Wah, yang benar. Iya, di website itu semuanya ada. Seluruh tulisan saya. Iya, semuanya ada. Dari zaman dulu Gus semuanya ada, lengkap. Terus Gus Dur bilang, wah, ini adanya di mana? Di website Gus. Wah, ini website itu berarti tebal banget ya kalau gitu. Ini contoh bahwa Gus Dur nggak selalu tahu segala sesuatu. Oke. Kita harus. Ini kalau ada yang mau di-share sih monggo loh ya. Kita mau lanjut. Yang menarik Gus Dur dalam konteks jurnalisme ini. Nah, itu menarik. Nah, beliau itu ya di Tempo itu diajarkan ada 13 kriteria yang namanya news value, nilai berita. Kenapa satu peristiwa itu dianggap berita dan layak diberitakan dan ditulis, di-upload, disiarkan segala rupa. Nah, itu ada ketokohan, kehangatan, ada proximity dan seterusnya. Nah, Gus Dur menambahkan satu hal yang sangat menonjol di era beliau ketika masih memimpin jadi ketua umum PBNU, bahkan sebelumnya, terus kemudian ketua PBNU, terus kemudian apalagi setelah jadi presiden, ketika menjadi presiden. Jadi itu yaitu kontroversi. Jadi kontroversi itu menjadi satu nilai berita. Kenapa kita memberitakan sesuatu? Karena ada sisi kontroversinya. Justru menambah, keren. Iya kan, itu ya. Mungkin saya salah, tolong dikoreksi. Budi mana jadi, bisa mulai salah, kita mana berani. Ya tersalah Bud. Nanti cium tangannya di belakang aja. Jadi Bud, lu kalau misalnya ada di talk show, mimpin di CNN, di TV-TV lain, itu kontroversi yang ditonjolkan kan. Kadang-kadang betul. Jadi ini mungkin salah satu cipratan berkah dari Gus Dur adalah ini kontroversi itu perlu untuk proses pendewasaan. Ada proses dialogis di situ, ruang dibuka untuk perbedaan pendapat dan seterusnya, ya kan? Oke. Hanya orang yang salah paham aja untuk melihat Miftah Sabri itu kayak begitu. Padahal kalau gue ngelihat itu biasa. Ya. Apa tuh?
Ya, berarti bener kan? Menurut gua gini ya, berarti kan dia sangat rasional. Lu bayangin ya, bahkan Tempo sebagai the well established media institusi di Indonesia punya 13 kriteria, Gus Dur bisa nambahin 1 bos, jadi teori Pak. Dan sekarang bayangin, nah kita menganggap itu wali. Baru sekarang Om Wai, orang pakai viral, orang pakai clickbait. Berarti Gus Dur waktu dia bilang gitu aja kok repot, sebenarnya enggak sesederhana itu. Supaya kita belajar di balik itu. Dia mau nyeletak aja kan. Tapi di balik nyeletak itu kita belajar gitu. Ya bayangin kalau sekarang tuh udah online bro. DPR kayak anak TK gitu. Pasti viral banget. Iya. Pasti viral banget gitu. Artinya dia tuh memang mungkin. Iya, Kalau iya. mungkin bisa share. Apa namanya Gus Dur itu, gua pikir mungkin dia jenius memang. Kalau tes IQ mungkin 200. Jadi kayak gimana ya? Orang-orang jenius di dunia itu memang ada kan. Orang-orang yang memang dia outlier. Dan outlier itu, pencilan ini, begitu berhadapan dengan orang normal kita susah memahami. Cuman ya sebagai seorang presiden mungkin gini loh. Mungkin apa ya? Orang mungkin kalau orang normal jadi presiden dia perlu staffing yang banyak, perlu banyak penasehat, perlu banyak ahli. Gus Dur sendiri aja. Dia ngerti gitu loh. Lu bayangin menurut gua dia tidak instinktif misalnya ketika memutuskan dengar suara Mas Wahyu, dia udah kenal lama, jadiin Kabiro. Enggak instinktif, dia tahu. Oh gua tahu aja kalau gua dapat 1 Wahyu di Kabiro, beres setengah urusan gua. Ya enggak bisa selesai kalau di Kabiro lain. Rasional aja. Tapi kan kita melihat enggak rasional. Gila ya, sebentar doang Mas Wahyu karena itu jadi kepala biro. Oh enggak, udah diintai lama Mas Wahyu di Kabiro itu. Iya. Boleh. Oh, Anda sudah diintai lama Mas Wahyu. Dulu oleh Gus Dur, sekarang oleh siapa? Ini. Boleh. Oke. Nah, tapi gua mau bagi saya kekuasaan apa itu hanya nempel di kulit ari yang paling tipis, paling luar. Boleh digantungkan. Mas Priyo mau nambahin Mas Priyo. Boleh. Ini Ya, soal lanjut, tentang saya mau merespon dari Mas Miftah Trump tadi ya. Ini tentang Dia pendukung Trump Mas, memang dia udah declare pendukung Trump ya. Anda tepat sekali menilai orang. Tentang saya setuju dengan tentang rasionalitas beliau dan kemudian kecerdasan beliau. Saya sangat setuju dengan itu. Cuman tentang satu hal, Mas Miftah beberapa kali menyebut tentang PKB 12% dan seterusnya. Itu saya cuman hanya satu kalimat saja. PKB 12% sekarang itu hanya karena memang mereka menutupi bahwa ada konflik dengan Gus Dur. Itu saja. Ya. Mereka tidak mengakui atau dengan sengaja menutupi bahwa Gus Dur itu ada konflik dengan Gus Dur, Caimin ada konflik dengan Gus Dur, dan kemudian seolah-olah masih menempatkan Gus Dur pada tempat terhormat. Padahal tidak sama sekali. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saatnya kita, menurut saya saatnya kita fair-fairan lah. Saatnya kita berpolitik dengan fatsun politik yang baik lah. Gitu. Siap. Dan Gus Dur sepanjang hidupnya punya fatsun yang tegas untuk itu ya Mas Priyo, Mas Wahyu. Bahkan itu tidak menguntungkan secara kalkulasi, dia tetap di fatsun dan prinsip itu ya. Betul. Okay. Ya, betul. Dan Gus Dur ada suratnya Gus Dur ditandatangani bahwa beliau tidak mengizinkan bahwa foto suara beliau dipakai untuk PKB. Ya. Dan penonton kita masih standby di 550-an ini, dahsyat sekali. Ada dari Myanmar, banyak banget komentarnya. Saya tambahkan lagi Bud ya. Apa? Boleh, mana berani kita potong Anda. Jurnalisme tadi itu kan darah dan batin saya di situ. Mantap. Jadi kontroversi is a news value. Jadi ada perhatikan dulu awal-awal Gus Dur selalu headline koran, ya memang koran kita kan masih talking heads ya. Baca mengutip. Nah itu yang paling sangat quotable itu kalau ada pernyataan dari Gus Dur. Waktu itu beliau aktif mau menjadi di NU, awal-awal kembali dari Mesir, kemudian awal-awal ikut muktamar NU di situ Bondo 83, ya kan? Nah, terus kemudian 84 dan seterusnya itu jadi ketua NU. Waduh, pokoknya kalau ada Gus Dur tuh layak untuk headline gitu loh istilahnya. Ya kan? Nah, apalagi jadi presiden. Dan yang menarik adalah Gus Dur tuh bilang nggak ada mengkondisikan. Kalau sekarang itu tolong dikondisikan, pers itu tolong dong diredam suaranya, nggak bikin Ibu Kono kalau bisa perlu di anulah suaranya tolong nggak di ini pakai buzzer apalagi nggak ada. Betul. Ya kan? Betul itu. Betul. Lalu dia nggak ada. Jadi
pencitraannya ya dengan cara mencitrakan dirinya seperti itu. Betul itu saya saksinya itu betul. Jadi apa namanya yang menarik adalah itu muncul sampai sekarang ketika beliau sudah nggak ada. Rasa-rasanya kok tiap tahun kok selalu bahas ini terus gitu loh. Apalagi Gus Dur nggak habis-habis gitu. Betul. Ketika Anda sudah digali oleh Budi banyak hal tentang Gus Dur, rasanya masih banyak yang tersisa. Itu mengilhami buku saya yang akan tebalnya kira-kira 5.000 halaman tadi itu. Nah, mantap. Nah, kita harus move on. Gue mau nambahin dikit, Dit. Oh, boleh. Belum selesai. Iya. Bahwa sebagai anaknya, gue memang bisa melihat bahwa Gus Dur itu banyak banget hal-hal yang biasa aja, banget orang tua biasa gitu. Misalnya. Buka pada umumnya. Meskipun gini ya, dia emang super lucu. Sampai teman-teman gue tuh dulu sering banget kalau kita lagi nggak ada kuliah, itu mereka pada nanya, bapak lu di rumah nggak? Jadi kalau ditanggap. Tiba-tiba ada di rumah, itu aku harus ngasih tahu mereka. Karena mereka rela bolos demi ke rumah, selain karena numpang makan gitu ya. Karena pengen ada stand up komedi aja. Jadi Gus Dur ini udah stand up komedian jauh sebelum yang sekarang gitu. Nah itu. Tapi terlepas dari Gus Dur itu adalah quote unquote dia memang manusia biasa gitu. Tapi memang harus diakuin gitu. Harus diakuin bahwa beliau terserah lah mau dibilang outliers. Tapi gini, kalau kemudian dibilang bahwa sebagai makhluk politik gitu, sebagai tokoh politik, tadi Mas Miftah bilang, kalau gue pribadi malah ngelihatnya gini, Gus Dur sebagai tokoh politik itu malah nggak oke. Dia nggak melakukan yang seharusnya dia lakukan sebagai tokoh politik. Misalnya kompromi. Iya. Akomodasi. Kejadian waktu dekret itu ya, ini mungkin banyak orang nggak tahu. Jadi banyak saat itu yang datang ke Gus Dur malam itu setelah Gus Dur mengumumkan dekret, terus kemudian membujuk untuk kemudian ngambil tindakan yang lebih kooperatif. Itu tiba-tiba ini kan banyak banget orang nih kumpul nih ya gitu, ada aktivis, ada tokoh, ada apa segala macam. Tiba-tiba kita terkaget-kaget karena dengar suara orang teriak kencang banget. Masuklah, kita semua lari ke dalam ruangan. Gue inget banget bokap tuh ngomong gini, bapak-bapak nyuruh saya untuk kompromi. Gini ya Pak ya, kalau buat rakyat, bagi saya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya akuin. Itu salah satu tokoh itu keluar, itu ngomong gini. Ngomong sama Mbak Yeni kalau nggak salah. Ayah kamu itu, he's a very bad politician. Very good statesman. Gitu. Malah sebenarnya gitu, ketokohan politik Gus Dur itu malah jelek banget. Jadi kalau mau ngukur Gus Dur itu bukan sebagai tokoh politik malahan. Aku kurang setuju sama Mbak Inayah itu. Bukan jelek banget, tapi dibanding sisi lainnya, sisi politiknya lebih jelek aja mungkin. Kalau menurutku ya. Kalau boleh saya terjemahkan. Kalau boleh saya terjemahkan, politik in term of untuk melanggengkan, menjaga kekuasaan. Itu nggak perlu. Betul. Karena diserahkan pada sejarah nanti. Yang transaksional gitu ya. Nanti biarlah rakyat itu tidak sebodoh yang kita kira, Wahyu. Nah itu yang menurut gua nih menarik. Misalnya kayak Om Wai. Om Wai kan mau nggak mau tuh orang yang blessed gitu ya. Akhirnya dia memang pernah, memang gimana ya, itu coaching ya, apa istilahnya. Jadi kan nggak Mbak Inaya mungkin telat gitu. Dia beruntung karena dia putrinya. Kan Mas Wahyu tuh beruntung karena ikut mentoring bersama. Tapi tadi gue merinding ya Mas Wahyu ketika dia ngomong barusan. Gue nangkap yang lain miss. Dia bilang udahlah politik Mas soal debu aja. Dia bilang di kulit, di ari dia bilang. Itu kan gak sembarang orang bisa ngomong begitu Bud. Karena beliau ngalamin coaching itu. Jadi menurut gue, Mas kenapa gue bilang nih gini, politik ketika dia mempraktekkan politik, dia tuh rasional. Tapi begitu dia mempertahankan kekuasaannya, dia rasional juga. Yang bagi orang politik tuh gak rasional, ya rasional aja. Dan akhirnya panggung sejarah yang akan menilainya. Dan menurut saya, misalnya begini. Contoh Mas Waya, saya ini orang Minang Mas. Dari Bukit Tinggi saya, besar di Riau, di Melayu. Itu susah ya, waktu saya kecil,
saya itu dipapar tuh cerita negatif tentang Gus Dur. Betul, itu juga mau gue omongin tuh. Orang bilang Gus Dur ada jalan di nyoko, orang butuh. Iya. Tapi kan saya nggak bisa full selama-lamanya. Saya dididik di lingkungan yang ini bisa terjemahkan. Wah Gus Dur tuh orang butuh jadi presiden. Kenapa kamu harus bilang orang butuh jadi presiden? Tapi kan lama-lama Mas Wahyu, gue belajar juga. Gue kuliah belajar ilmu politik, gue belajar sejarah, gue kenal Didit, lama-lama. Akhirnya gue mengagumin Gus Dur. Dia sebagai orang, ya dia tuh ya beyond gitu loh. Jadi Mas gue, itu yang Mas Wahyu bilang bahwa ya sejarah akan menilainya gitu. Menurut gue, yang orang yang tadinya mungkin tidak memahaminya, ya itu kan karena politik. Karena siapa yang pernah bilang sama saya? Tiba-tiba ketika dia terjun ke politik, dia kehilangan teman, dia tiba-tiba punya musuh gitu. Dan ketika dia udah nggak di politik lagi, dia nggak ada musuh lagi. Memang politik di Indonesia itu gimana? Dan mungkin itu netranya politik, Mas Wahyu. Mungkin karena beliau sekarang sebagai host TV, komisaris BUMN, orang semua teman dia. Coba jadi tokoh politik, tiba-tiba Mas Wahyu punya musuh. Nah artinya, kalau kita memahami Gus Dur ketika sebagai tokoh politik, dia rasional. Tapi sebagai orang yang di panggung kuasa, dia pasti punya adversary, punya lawan. Dan ketika ada narasi-narasi negatif tentang dia, namanya juga politik. Tapi dia beyond gitu loh. Akhirnya gue yang tadinya dipapar informasi seperti itu, enggak kok, gue bisa belajar. Dan banyak orang kayak gue gitu Mas Wahyu. Kira-kira begitu. Ya gue jadi ngerti kenapa Ahok kalah, Prabowo kalah. Oh, soal Prabowo, cerita Prabowo ketemu Gus Dur waktu di Jordan sama di Zurich. Iya. Wah, ada di Om Boy ceritanya nanti. Nah, gimana tuh gimana? Om Boy. Bagi dikit dong bocoran bukunya itu. Kasih dong. Kasih share sedikit dong Om Boy. Untuk promo. Harus dibukukan ini. Tidak semua apa yang diketahui harus dibukukan. Ya diungkapkan dulu di sini teasernya. Udah kayak lihat aja Om Boy. Ya, di komentar YouTube ada yang bilang, aduh Om Boy malah promosi buku katanya. Mau nungguin ceritanya nih katanya. Bukunya nggak akan diterbitkan sampai ada wangsit nanti. Oke. Ini harus gue. Om Boy kayak ini aja Om Boy, kayak dokumen CIA aja. Sekarang Om Boy itu. X-file ya. Om Boy tulis dulu. Wahyu paper nanti. Om Boy tulis semua. Nanti Om Boy taruh di safe deposit. Nah Om konotaris Om. Wariskan. Kalau Om udah mati baru diterbitin. Ya. Amal jariah ya. Gus Dur tuh ngomong gitu juga. Jadi ke beberapa orang dekatnya, Gus Dur bilang, nanti kalau semua tokoh-tokoh itu udah meninggal, itu harus ditulis tuh bukunya, buka semua gitu. Om Boy kan enggak one in million gitu loh, beruntung punya cerita behind the scene dan kita harus belajar yang muda-muda. Jangan enggak Om Boy. Banyak. Kenapa kok pakai celana pendek keluar terus dada-dada? Itu kelakuannya Om Boy itu. Bapak Ibu. Oke, ini saya moderatornya nih, bukan Wahyu Muryadi meskipun dia lebih terkenal daripada gue ya. Ini harus nurut sama aku berkuasa sekarang. Ada gejala kudeta ini kayaknya. Nah, ini kudeta merangkak ini. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini menarik untuk memancing Om Wai, Mas Priyo dan Mbak Nay tentang cerita-cerita di balik cerita Gus Dur. Ini menarik karena Arsip Nasional kemarin baru merilis foto-foto yang cukup langka sebenarnya untuk publik, tapi untuk Wahyu Muryadi sih ini sehari-hari saya lah. Sombong kan, memang dia kan agak sombong ya kan, tapi nggak apa-apa kita tunjukkan. Coba kita tayangkan nanti Mbak Nay, Mas Wahyu dan Mas Priyo silakan komentari dan Miftah nanti akan bungkus-bungkus ini dengan kasih konteks-konteks. Oke. Main kan Jar? Nah, ini bisa sambil komentar nih, lagunya nggak usah kita putar. Nah ini katanya Mbak Nay punya cerita di balik. Ini stop dulu kali, stop ya. Mana gambarnya ya kelihatan? Ini Mas, di linknya kecil, yang kecil ini. Lihat nggak? Dan. Di layar Zoom yang layar Fajar Ahmadi namanya. Oke. Nah, ini cerita nih. Tadi Gus Dur dilantik, sumpah jabatan. Itu yang menarik, ada orang yang BCI. Coba Jar, mundur sedikit Jar. Kasih sedikit, mundur sedikit. Ini pertama kalinya ada yang kayaknya ajudan nempel sekali itu di belakang. Ada cerita-cerita nggak di balik ini nih peristiwa? Mbak Ina yang tahu itu.
Oh, itu kita duduk di belakangnya tuh. Itu kalau di bagian, kalau itu kan dari fotonya itu kan berdiri. Nah, itu nanti di sebelah belakangnya itu kan kayak ada ruangan sebenarnya, itu ada bangku-bangku gitu. Jadi itu keluarganya si presiden itu ada di situ. Nah, waktu itu kita duduk dengan Bu Ainun Habibie ya, itu anaknya anak-anaknya Bapak duduk dengan keluarga Habibie. Karena itu serah terima dan kemudian pelantikannya Gus Dur. Nah, tapi yang bukan saya sih sebenarnya, tapi jadi gini, saya kan hari itu sedih banget ya karena bapak saya kepilih jadi presiden. Sedih ya? Sedih. Iya benar itu sedih banget gitu. Saya sebenarnya waktu itu gini, saya ingat banget pulang sekolah, kemudian di sekolah itu diumumkan kalau semua guru-guru saya, kepala sekolah segala macam nonton di perpustakaan. Terus waktu bapak kepilih gitu ya jadi presiden, terus mereka bilang gini, ayo kita sholat sujud syukur semuanya gitu. Ayo Inaya kita sujud syukur. Saya tuh ingat banget ngomong gini, bapak aja saya nggak bersyukur. Gitu. Itu kan anak perempuan. Benar, saat itu tuh buat gue gitu sebagai anak sekolah gitu ya. Yang ada dalam kepala gue tuh gini, kalau presiden sekuat Soeharto bisa dijatuhkan, apa jaminannya mereka nggak akan ngelakuin hal yang sama bokap gue? Gila nih. Itu lo udah pikirin itu tuh. Iya, jadi gue takut banget. Nah, ya udah akhirnya jadi gue tuh nggak happy gitu. Jadi malam itu tuh sebenarnya datang ke acara pelantikan itu tidak happy. Nah, yang lebih membuat jadi makin nggak happy adalah karena tiba-tiba Bu Ainun itu meluk anak-anaknya bapak, terus ngomong gini, kalian yang kuat ya. Jadi di antara semua orang yang hari itu ngucapin selamat seakan-akan kita tuh benar-benar lagi dapat durian runtuh gitu ya. Fairy tale. Iya kayak semuanya kan kayak wah kalian tuh sungguh beruntung kayak gitulah bahasanya. Ini tuh cuman Bu Ainun yang tiba-tiba meluk kita terus ngomong gini, kalian yang kuat ya, mulai hari ini jalannya nggak gampang. Aduh. Tapi kalian gua merinding nih. Merinding nih gua. Karena dia meluk kami berempat, terus dia bilang gini, ini saatnya kalian berempat harus saling pegangan. Karena jalannya nggak gampang. Ini bukan sesuatu yang gampang sama sekali. Di situ gue benar-benar belajar kalau ada orang yang selalu berpikir, oh jadi presiden tuh sesuatu yang hebat, yang bukan hebat ya, maksudnya kayak, wah ini adalah keberuntungan dan segala macam. Salah banget. Dan cerita itu dimunculkan di total politik hari ini. Tiba-tiba ada suara Ainun gitu. Reza Rardian. Om Wai mau komentar, jangan komentar dulu. Kita tonton foto berikutnya karena banyak ada wajah-wajah Om Wai nanti. Next Fajar. Terus masih banyak. Banyak banget nih. Nah ini bagi terus. Om Wai kalau mau di-share sih nggak apa-apa loh. Ini juga menarik loh ini. Nah ini ada cerita nggak Om Wai, Mas Priyo, Mbak Nay? Apa ini? Bagito. Ya ini Mbak Nay. Ada Miing politisi PAN tuh sekarang. Sekarang di PAN ya? Om Wai ada cerita nggak Om Wai? Harusnya masuk PKB tuh dia. Nggak berani mungkin karena itu gara-gara foto itu. Nggak. Jadi itu waktu itu saya ingat banget Gus Dur habis kepilih terus tiba-tiba Kang Miing itu bikin satu joke tentang Gus Dur. Kalau nggak salah dia mimicking Gus Dur gitu. Ya, itu bikin semua orang marah. Gus Durnya sih nggak marah, santai aja. Oh ya, impersonator ya. Impersonate. Ya, Oke. Next. Terus belum. Terus? Nah itu yang menarik adalah mereka bertiga, Bagito ini ketakutannya setengah mati. Benar-benar ketakutan dan akhirnya mereka memutuskan untuk ke istana untuk minta maaf sama Gus Dur karena dibully sama pendukungnya sama ininya Gus Dur gitu. Tapi nyampe sana mereka terkaget-kaget karena kayak lah kok presidennya biasa aja ya? Kok dia maksudnya dia aja nggak marah? Kenapa semua orang marah ya gitu? Iya betul ketika Banser mereka udah ngamuk-ngamuk Banser ya. Wah sudah, ketika mereka masih di ruang tunggu sebelum diterima presiden, kebetulan saya waktu itu ada juga. Mereka bertiga itu sudah wajahnya itu sudah kusut, sudah
tegang sekali mereka. Udah sebesar biji kacang kedelai gitu kan, udah mengkeret gitu ya. Mereka menunggu dipanggil giliran itu, mereka sudah sangat-sangat ketakutan. Tapi ketika di dalam, ketika diterima presiden, ternyata tidak ada apa-apa. Gus Durnya juga ketawa-ketawa, keluarga juga nggak merasa terganggu. Yang marah itu pendukung, apalagi pendukung. Oke. Garis kerasnya. Padahal waktu itu belum ada netizen plus 62 yang ini ya. Gimana sekarang ya? Waduh. Ya. Waktu itu media cetak, Mas. Waktu itu media cetak dan elektronik yang menginformasikan itu. Tapi itu Om Boy udah jadi ring setengah istana belum tuh? Udah. Belum. Oke. Baru beberapa hari pelantikan soalnya. Nah, iya. Oke. Iya. Saya cuma monitor aja waktu itu, tapi sambil kita meramalkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Oke, kita geser. Jar. Om Boy belum disertifikasi, tapi udah ada di mana-mana, bro. Terus, nah ini oke, terus aja terus. Jar. Ini ketemu Mahathir terus. Ya, Mahathir Mohamad. Ini perjalanan ke luar negeri Om Boy pasti suka ikuti jalan-jalan. Berarti ini Mbak Yeni. Berarti kan yang gue bilang tadi, Bos. Jauh sebelum Ivanka jadi special advisor presiden di White House, Mbak Yeni udah duluan, Bos. Oke, next year. Terus, nah ini di kepresidenan. Nanti Om Boy bisa ulas ya Om Boy ya. Perjalanan presiden, cerita terus ya. Nah ini ada Mas Priyo tuh. Ini Om Boy nih. Iya enggak? Mana Om Boy? Itu di samping presiden. Iya bukan sih? Iya. Iya benar. Oke. Udah bisa adaptasi sendiri itu. Oke. Terus next. Kita percepat aja. Ini ada Om Boy nggak nih? Nggak ada nih. Hotman Paris, Bos. Bukan. Enggak ada Hotman Paris. Bukan ya? Bukan. Itu Rahmat Ran kayaknya, orang Kemlu. Oh, itu ya Pak Alwi ya, yang terus nyari sisir tadi ya. Oke. Ya, terus nanti Om Boy cerita ya Om Boy soal perjalanan. Ini ketemu. Ini ada cerita menarik gak Om Boy? Ini antara ketua NU pengurus besar NU Gus Dur dan ketua NU cabang Timor Leste Gus Mau. Dua Gus bertemu nih, Ada salah satu ajudan, yang saya sebutkan salah satu ajudan yang lugu orangnya. Itu suatu saat tanya ke saya, Mas Wahyu, Mas ini kok punya teleponnya Gus Mau nggak? Ini Gus Mau yang di Jombang itu loh. Gus Mau di Jombang. Punya Gus Mau namanya. Bapak ingin bicara. Penting katanya. Penting ini. Ternyata sana Gus Mau. Gus Mau siapa? Gak taunya sana Gus Mau. itu kayak ini ya Mas Wahyu, kayak ada satu ajudannya Bapak yang kalau menurut kita tuh agak ajaib gitu ya. Suatu hari waktu perjalanan ke Saudi itu, kalau nggak salah ke Saudi. Terus kemudian ada daftar perjalanannya kan, mau kemana. Terus tiba-tiba si ajudannya Bapak itu ngomong gini sama Bapak, Pak ini Pak Saidiman ini siapa sih Pak? Kok kita sampai harus ke makamnya segala? Pak Saidiman Ali ini, siapa Pak Saidiman Ali gitu kan? Bingung kan Gus Dur bingung. Ini loh Pak, kok kita sampai harus kunjungan ke makamnya? Dia ini tokoh hebat atau gimana Pak Saidiman Ali ini? Pak itu Sayyidina Ali Pak. Parah. Oke, Jar, next Jar. Biar Om Boy bisa cerita lagi. Oh, ini ulang dari awal lagi ya. Terus. Soal perjalanan dinas presiden tuh. Itu tadi tuh. Next. Mundur lagi. Ini India ya. Oke. Ini yang capres tadi kayak ini yang pas ada capres deh setelahnya kan. Terus Jar. Terus lagi Jar. Ini ya Pak Hikam itu. Dr. Hikam ya.
Ya, Fisika. Menristek gitu, Menristek. Ya. Betul. Dirjennya Pak Tamrin Amal Tomagola tuh waktu itu tuh. Iya, Oh, iya, ya? betul. Iya, iya. Sosiolog gitu ya. Sosiolog, ya. dosen saya. Ini dokter dari Iya. Hawaii ini, Mif. Ya, Ya, apa namanya, ya. menterinya sastra Arab, dirjennya sosiologi. Ngadepin fisikawan, saintis, pusing. Departemennya Menristek ya. Oke. Ini India ya atau Behari Vajpayee kayaknya nih. Ya, Mas Pai. Ya, terus next. Itu Ini Chavez. Hugo Chavez. Hugo Chavez. Ya. Sifar. Selalu semua ketawa renyah kan, gila. Iya, loh. iya, iya, iya. Iya, semua foto-fotonya ketawa ya. Coba kita lihat lagi next. Jumpa nih. Ketawa lagi. Ini- rapat. Ini yang paling seru. Om Wai, ceritain dong perjalanan Gus Dur. Kenapa semua orang-orang ini kepala negara ini pada ketawa terbahak-bahak? Om Wai, belum dijawab Om Wai. Om Wai, belum dijawab.